Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, video ini dibuat untuk ujian praktik matematika wajib kelas 12. Di kesempatan ini saya akan membahas dua materi penting dalam bab lingkaran, yaitu hubungan antara panjang busur dan luas juring, serta tembereng lingkaran. Materi ini sering keluar di ujian dan sangat berguna untuk menyelesaikan soal-soal lingkaran. Yuk kita mulai. Sebelum itu, kita harus mengenal lingkaran. Apa sih itu lingkaran? Lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang berjarak sama dari titik pusat. Ada dua bagian penting yang sering dibahas, yaitu panjang busur dan luas juring lingkaran. Hubungan antara panjang busur dan luas juring. Panjang busur adalah jarak melengkung pada keliling lingkaran yang menghubungkan dua titik. Juring lingkaran adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Bentuknya seperti potongan pizza. Hubungan keduanya adalah besar sudut pusat yang sama menghasilkan perbandingan yang sama, baik untuk panjang busur maupun luas juring. Lalu, rumus untuk panjang busur adalah besar sudut dibagi 360 derajat dikali 2 dikali pi dikali r. Untuk rumus luas juring ada besar sudut dibagi 360 derajat dikali pi dikali r kuadrat. Luas juring rumusnya setengah kali panjang busur dikali jari-jari. Lanjut, kita ke materi tembereng. Apa itu tembereng? Tembereng adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh sebuah busur dan tali busur. Bedanya dengan juring, kalau juring bentuknya seperti potongan pizza, tembereng lebih seperti potongan bulan sabit. Tembereng terbuat dari dua komponen, busur dan tali busur. Busur itu adalah bagian lengkung dari lingkaran. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Di sini terdapat penjelasan tentang gambar tembereng. Lanjut, untuk mencari luas tembereng, kita gunakan rumus luas tembereng sama dengan luas juring dikurang luas segitiga. Jadi kita hitung dulu luas juringnya, lalu kurangi dengan luas segitiga yang dibentuk oleh dua jari-jari dan tali busur. Langkah-langkah mengerjakan soal adalah tentukan luas juring, hitung luas segitiga, lalu masukkan rumus. Lanjut, kita ke contoh soal. Untuk contoh soal di sini kita tampilkan saja karena nanti kita akan pindah ke visualisasinya di kertas. Cekidot. Ya, untuk contoh soalnya kita masuk. Di sini diketahui sudut pusat LOM itu ada di 90 derajat dan panjang busur LM itu 11 cm. Ditanya tentukan luas juring. Jawaban, kita cari jari-jarinya dulu. Di sini diketahui panjang busur. Jadi rumus panjang busur adalah besar sudut LOM dibagi 360 derajat dikali 2 dikali pi kali r. Lalu kita masukkan saja nilainya. Panjang busur 11, lalu 90 derajat besar sudut pusat LOM dibagi 360 dikali 2 dikali 3,14 kali r. Di sini 90 kita coret dan 360 menjadi 1/4.
Lalu kita masukkan saja nilai turun ke bawah, 1/4 dikali 6,28 kali R. Lalu kita pindah ruas, R pindah ke sana, lalu 11 pindah ke sini, dibagi. Jadi 11 dibagi 1,57 sama dengan 7,006, atau dibulatkan menjadi 7. Jadi jari-jari tersebut sudah diketahui bahwa jari-jari itu 7. Lalu kita masuk ke rumus luas juring LOM. Besar sudut LOM dibagi 360 dikali pi dikali R dikali R. Kita masukkan angka-angkanya. 90 derajat dibagi 360 derajat dikali, di sini kita pakai pi-nya 3,14. 3,14 dikali 7.000 7.006. Lalu kita masukkan saja nilainya di sini. 1/4 dikali 3,14. Di sini 7 kuadrat. Jadi 7,06 dikuadratin. 7 sama saja dengan 7 kali 7 sama dengan 49. Lalu di sini kita masukin 0,25 hasil dari ini tersebut. 0,25 dikali 154,116 sama dengan 38,529, atau sama saja dengan 38,5. Lanjut kita bahas soal nomor 2. Di sini diketahui sudut pusatnya dari YOZ ini 144 derajat, panjang busur YZ sama dengan 44 cm. Ditanya luas juring YOZ. Kita jawab. Rumus panjang busur kita masukin terlebih dahulu. Besar sudut YOZ dibagi 360 dikali 2 dikali pi kali R. Kita masukin panjang busur YZ 44 sama dengan besar sudut pusat ini 144 derajat dibagi 360 derajat dikali 2 dikali 2/7 dikali R. Lalu 44 sama dengan 2/5 dikali 2 dikali 2/7 dikali R. Di sini kita masukin nilainya. R pindah ruas ke sebelah kiri. 5 kali 2 dikali 22. 2 dikali 1 dikali 22. Harusnya di sini 44 dan di sini 2, karena ini dicoret disederhanakan. 44 dibagi 2 22. 2 dibagi 2 1. Lalu kita masukkan saja, kita turunin. 7 kali 5 35 dibagi 2. Jadi jari-jari sudah diketahui bahwa 35/2. Lalu kita masuk ke luas juringnya. Luas juring YOZ sama dengan besar sudut pusat YOZ dibagi 360 derajat dikali pi dikali R kali R. Kita masukin nilainya sama dengan 144 derajat dibagi 360 derajat sama. Lalu kita kali dengan pi nya kita pakai 22/7 dikali 35 dibagi 2 kali 35/2. Ini kita coret sama dengan 11 kali 35 sama dengan 385. Lanjut kita bahas soal nomor 3. Di sini nomor 3 kita kombinasikan dengan soal nomor 4. Jadi diketahui bahwa sudut AOB sama dengan 90 derajat. Jari-jarinya diketahui 14 cm. Ditanya luas juring dan luas tembereng. Di sini harus luas tembereng untuk soal nomor 4, tapi kita taruh di sini saja. Jawab sama dengan panjang busur AB. Di sini sudah diketahui jari-jarinya, jadi kita tidak perlu mencari jari-jari. Kita masukin saja semua angkanya. Besar sudut AOB dibagi 360 derajat dikali 2 dikali pi kali R.
sama dengan 90 dibagi 360 derajat dikali 2 dikali 22/7 dikali 14. Di sini kita sederhanain 90 per 360 jadi 1/4 dikali 2 dikali 22/7 dikali 14. Sini 7 kita coret 14 nya jadi 7. Di sini kita hitung semua di sini menjadi 1/4 dikali 88 sama dengan 22 cm. Lalu kita lanjut ke tahap luas juring AOB. Sama dengan besar sudut AOB dibagi 360 derajat dikali pi dikali r kali r. 90 derajat dibagi 360 derajat sama dengan itu disederhanain 1/4 dikali 22/7 dikali 14 dikali 14 sama dengan 1/4 dikali 616 sama dengan 154 cm. Jadi ini 1 kali 616 dibagi 4 154. Lanjut kita ke nomor 4. Di sini kita ada pertanyaan untuk mencari luas tembereng. Jadi sudah kita ketahui rumus luas tembereng itu luas juring AOB dikurang luas segitiga AOB. Kita masukin saja luas juring AOB tadi sudah diketahui bahwa hasilnya 154. Kita turunin 154 dikurang luas segitiga AOB. Luas segitiga AOB itu rumusnya adalah ini: A kali alas kali tinggi dibagi 2. Jadi 154 dikurang, kita menggunakan jari-jarinya, 14 kali 14 dibagi 2. Jawabannya sini kita sederhanain saja ya biar cepat. Jadi 14 kali 7 dibagi 2. 14 kali 7 dikali 1. Hasilnya 154 dikurang 98 sama dengan 56 cm persegi. Lalu lanjut kita ke nomor 5. Diketahui besar sudut MON adalah 120 derajat, jari-jarinya 21 cm. Ditanya luas juring dan luas tembereng. Di sini luas tembereng untuk jawab soal nomor 6. Jawab: panjang busur MN, besar sudut MON dibagi 360 dikali 2 pi dan r. Di sini jari kita sudah diketahui lagi. Jadi panjang busur MN sama dengan 120 derajat dibagi 360 derajat dikali 2 dikali 22/7 dikali 21. Coret 1/3 dikali 2 dikali 22/7 kali 21. Sini dicoret, disederhanain saja. Kita turun ke sini. 1/3 dikali 2 dikali 22 dikali 3 sama dengan 44 cm. Lanjut kita ke luas juringnya. Luas juring MON sama dengan besar sudut MON per 360 derajat dikali pi kali r kali r sama dengan 120 derajat dibanding 260 derajat 1/3 dikali 22/7 dikali 21 dikali 21. Jadi kita sederhanain saja lalu turun ke sini. 1/3 dikali 22 dikali 3 dikali 21. Hasilnya 1386 dibagi 3. Hasilnya 462 cm. Lanjut kita ke soal terakhir. Luas tembereng. Tadi sudah diketahui di nomor 5 luas juringnya itu adalah 462. Jadi kita masukin saja rumus luas tembereng adalah luas juring MON dikurang luas segitiga MON. Jadi kita masukin nilainya tadi luas juring MON 462 dikurang rumus luas segitiga MON alas kali tinggi dibagi 2. Kita turunin lagi 462 dikurang alasnya 21, tingginya juga sama seperti tadi 21 dibagi 2.
sama dengan 462 dikurang 220,5 sama dengan 241,5. Jadi luas tembereng untuk contoh soal nomor 5 itu 241,5 cm per cm. Setelah dari pembelajaran tadi, kita dapat menyimpulkan, kita dapat mengetahui bahwa panjang busur itu berbanding lurus dengan besar sudut pusat dan keliling lingkaran. Luas juring berbanding lurus dengan besar sudut pusat dan luas lingkaran. Hubungannya, jika panjang busur diketahui, luas juring dapat dihitung tanpa perlu mengetahui sudut pusat secara langsung. Dan tembereng adalah bagian dari satu lingkaran yang dibatasi oleh tali busur dan busurnya. Dan luasnya dapat dihitung dari luas juring dikurangi luas segitiga yang terbentuk. Harapan dan motivasi untuk siswa atau teman-teman, kita dapat menemukan keindahan dalam angka dan logika. Diharapkan kita terinspirasi untuk belajar memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, siswa diharapkan dapat mengatasi tantangan dengan semangat, berani bertanya, dan berkolaborasi, sehingga mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis untuk masa depan. Terima kasih.